Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra dengan NIM 23650048 dari kelas C. Kali ini saya akan mereview materi pertemuan 5 tentang jenis-jenis kejahatan teknologi informasi. Pertama ada paradoks dan definisi kejahatan TI. Teknologi informasi menghadirkan paradoks di mana di satu sisi memberikan manfaat besar untuk memudahkan hidup manusia, namun di sisi lain memfasilitasi kejahatan dengan cara-cara baru yang lebih canggih. Hal ini mengubah paradigma kriminologi dari yang semula berfokus pada faktor manusia menjadi faktor teknologi sebagai enabler kejahatan. Meskipun belum ada definisi universal yang baku, kejahatan teknologi informasi pada intinya dipahami sebagai upaya memasuki atau menggunakan fasilitas komputer tanpa izin dan melawan hukum. Menurut Indra Savitri, kejahatan TI adalah kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi tanpa batas dengan karakteristik rekayasa teknologi yang tinggi. Kedua, kategori dan evolusi istilah. Kejahatan TI dapat dikategorikan menjadi dua kelompok utama. Yang pertama, kejahatan yang bertujuan merusak sistem atau jaringan komputer seperti hacking, DDoS, dan malware. Kedua, kejahatan yang menggunakan komputer sebagai alat bantu seperti penipuan online, pornografi anak, dan perdagangan narkoba. Istilah untuk mendeskripsikan kejahatan ini telah berevolusi dari komputer misyu, komputer abuse, komputer fraud, komputer related crime, komputer assisted crime, komputer crime, hingga istilah modern cybercrime. Evolusi ini sejalan dengan perkembangan fungsi komputer itu sendiri yang awalnya hanya sebagai alat hitung atau to compute, kemudian berkembang menjadi multimedia dan akhirnya terkoneksi dengan internet sebagai jaringan global yang memungkinkan pertukaran suara, teks, gambar, dan video secara simultan. Kemudian ketiga, motif kejahatan TI. Pelaku kejahatan teknologi informasi didorong oleh berbagai motif yang kompleks. Motif ekonomi berupa uang dan keuntungan finansial masih menjadi pendorong utama. Namun ada juga motif politik seperti aktivisme atau propaganda dan cyber warfare. Motif sosial seperti balas dendam, mencari popularitas dan pengakuan juga berperan penting. Demikian pula motif psikologis berupa tantangan, kepuasan pribadi, atau bahkan gangguan jiwa. Selain itu, motif ideologi melalui aktivis dan terorisme digital semakin berkembang sebagai ancaman serius terhadap stabilitas sosial dan keamanan nasional. Keempat, ada carding sebagai kejahatan properti. Carding merupakan contoh konkret kejahatan properti digital yang didefinisikan sebagai penyalahgunaan kartu kredit menggunakan internet. Dalam terminologi hacker, carding adalah penipuan dengan kartu kredit yang menyasar properti milik orang lain atau cybercrime against property dengan modus komputer facilitated crime. Modus operandinya dimulai dari perolehan data melalui phishing, skimming, atau database breach. Lanjutkan dengan validasi menggunakan software khusus. Kemudian, transaksi pembelian barang atau jasa online, pengiriman ke alamat drop atau receiver, dan berakhir dengan penjualan barang di pasar gelap. Carding bersifat lintas negara di mana pelaku, korban, server, dan pengiriman barang bisa melibatkan berbagai negara yang berbeda dengan pembayaran menggunakan cryptocurrency atau e-money internasional untuk menyembunyikan jejak. 5. Dampak dan klasifikasi kejahatan TI. Dampak carding sangat luas, mulai dari kerugian finansial bagi pemilik kartu kredit sebagai korban langsung, kerugian chargeback bagi merchant
e-commerce sebagai korban tidak langsung, peningkatan biaya transaksi kartu kredit secara sistematik, hingga penurunan kepercayaan terhadap e-commerce secara keseluruhan. Kejahatan TI dapat diklasifikasikan berdasarkan sasaran menjadi against person atau cyberbullying, doxing, dan cyberstalking, against property atau carding, pembajakan software dan pencurian data, against government atau cyber teroris, hacking, pemerintahan, dan against society atau penyebaran hoax, ujaran kebencian. Sementara berdasarkan modus operandi, kejahatan TI dibagi menjadi komputer as target atau hacking, virus, dan DDoS, dan komputer as tool, penipuan online atau pornografi, dan komputer as place, pelanggaran hak cipta, penyimpanan data ilegal. 6. Ada regulasi dan pencegahan. Di Indonesia, Kerding diatur oleh berbagai regulasi termasuk UU ITE nomor 11 tahun 2008, Jo Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 khususnya pasal 30 tentang akses ilegal, pasal 32 tentang interferensi data, dan pasal 36 tentang pencurian data. KUHP pasal 362 tentang pencurian, pasal 263 tentang pemalsuan surat, pasal 378 tentang penipuan, UUD PDP nomor 27 tahun 2022, serta Undang-Undang TPPU nomor 8 tahun 2010 untuk pencucian uang hasil carding. Pencegahan carding memerlukan pendekatan multilapis meliputi aspek teknis atau CVV atau CVC, 3D, Secure Token Biometric Verification, edukasi untuk meningkatkan awareness pemegang kartu, monitoring melalui sistem deteksi anomali transaksi, dan kerjasama antar bank, merchant, dan aparat penegak hukum. Studi kasus tahun 2019 menunjukkan Polri berhasil mengungkap sindikat carding transnasional dengan modus phishing website bank palsu yang merugikan sekitar 2,5 miliar meskipun investigasi menghadapi hambatan karena server berada di luar negeri dan kompleksitas pembuktian digital. Kemudian tren modern dan kesimpulan. Tren carding modern semakin canggih dengan munculnya carding as a service yang menawarkan jasa carding siap pakai, dark web marketplace sebagai tempat jual beli data kartu kredit, penggunaan cryptocurrency untuk pembayaran Anonymous, dan AI powered validation menggunakan machine learning untuk validasi otomatis. Kejahatan TI mencakup beragam aktivitas ilegal menggunakan komputer dengan kering sebagai contoh. Kejahatan properti bermodus kompleks dan lintas negara. Klasifikasi kejahatan TI berdasarkan sasaran dan modus operandi sangat membantu dalam penegakan hukum dan pencegahan. Mengingat kompleksitas dan sifat transnasional kejahatan TI, diperlukan pendekatan multisektor yang mengintegrasikan aspek teknologi, hukum, edukasi, dan kerjasama internasional untuk penanggulangan yang efektif. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.